Persib juara Super League Indonesia 3 kali berturut-turut, ribuan bobotoh gelar pawai kemenangan. Sembilan WNI relawan Global Sumut Flotilla yang sempat ditangkap tentara Zionis Israel tiba di Indonesia. Teror penembakan kembali terjadi di dekat Gedung Putih. Seisi gedung utama pemerintahan Amerika Serikat itu langsung panik. Halo pemirsa, Teheran berada dalam tahap akhir persiapan nota kesepahaman yang menetapkan posisinya untuk proses perdamaian dengan Amerika Serikat. Perundingan masih terus berlangsung bersama Pakistan yang bertindak sebagai mediator resmi dengan bantuan pihak-pihak regional termasuk Qatar. Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, 9 WNI relawan Global Sumut Flotilla yang sempat ditangkap tentara Zionis Israel tiba di Indonesia sore ini. Ya pemirsa, ke-9 WNI terbang dari Istanbul pada Sabtu malam. Jadi termasuk ke Asdod kami sudah tahu sebelumnya akan dibawa ke... Dan sore ini baru saja mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para WNI tersebut sempat ditangkap Israel saat menjalankan misi kemanusiaan. Setelah dibebaskan, para WNI menjalani tes kesehatan dan diminta keterangan di Turki. Global Sumut Flotilla yang diculik di perairan internasional sebanyak 428 orang dari 50 negara. Begitu mereka mendapatkan surat kuasa, maka yang langsung diusahakan adalah membebaskan mereka, karena memang tidak ada pelanggaran hukum sama sekali. Sehingga alhamdulillah seperti yang teman-teman lihat, semua partisipan bebas. Dan pemirsa, mari kita saksikan pernyataan salah satu aktivis Global Sumut Flotilla yang baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Awalnya Turki hanya akan mengirimkan 1 pesawat saja untuk 90 peserta dari Turki, dan saya sempat minta supaya Indonesia dimasukkan ke dalam 1 pesawat ini. Tapi kami steering committee berpikir lagi, bagus kalau semua dimasukkan ke Istanbul, jadi tidak terpecah-pecah ke Jordan dan Mesir. Makanya Turki bersedia mengirimkan 3 pesawat, alhamdulillah. Sehingga di situ saya merasa bahwasanya Turki behind the scene banyak membantu, terutama hotel di malam pertama pada saat teman-teman sudah turun, medical check up dan seterusnya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Membangun kasus untuk dibawa ke pengadilan. Sudah ada 35 arrest warrant, perintah tangkap kepada IDF dan pemimpin-pemimpinnya karena terkait dengan gerakan Sumut. Berbagai pelanggaran yang mereka lakukan dan akan semakin banyak tentunya. Sudah dibuat satu lagi sanksi, tidak boleh datang ke Prancis khusus untuk Ben Gvir. Ini adalah sebuah usaha yang saya rasa harus dilanjutkan. Pada saat teman-teman kami di dalam penjara 4 hari, yang harus kita lihat 9.000 lebih bangsa Palestina masih mendekam dalam penjara. Penyiksaan yang dialami oleh teman-teman saya itu belum seberapa penyiksaan yang dialami oleh bangsa Palestina. Dr. Hussam Abu Safia, Rumah Sakit Kamal Adwan, pemimpin Rumah Sakit Kamal Adwan, sampai sekarang masih di penjara. Alasannya apa? Karena beliau menolak menghentikan perawatan kepada bangsa Palestina. Dr. Adnan Al-Burj meninggal diperkosa di dalam penjara Israel. Lihat, apa yang mereka lakukan di depan kamera belum seberapanya dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan di balik kamera. Apa yang mereka lakukan kepada orang yang punya paspor kuat ini tidak sama dengan apa yang mereka lakukan kepada bangsa Palestina. Bangsa Palestina tidak memiliki kekuatan di depan hukum mereka karena ada satu sistem detention administration di mana boleh dipenjara 6 bulan tanpa klausul apapun.
9.000 lebih saat ini dalam penjara, dan saya harap teman-teman media meng-highlight ini semua. 400 diantaranya adalah anak-anak, lebih dari 200 adalah perempuan, dan semua mengalami penyiksaan yang di luar batas kemanusiaan. Mohon ini kemudian menjadi kami berangkat adalah karena kami ingin membebaskan tahanan Palestina. Maka kerja belum selesai. Kerja belum selesai sampai seluruh tahanan Palestina bebas. Free Palestine. Satu yang orang berpikir, oh board of peace itu powerful. Yang terjadi adalah pada saat penandatanganan board of peace, Israel menguasai 53% tanah Gaza. 53% tanah Gaza di balik Yellow Line. Kesepakatannya adalah saat jenazah terakhir IDF diberikan, maka IDF keluar dari Gaza. Tahu apa yang terjadi? Sekarang IDF menguasai 64% tanah Gaza. Beberapa meter mereka terus merangsek ke dalam Gaza, sehingga tersisa hanya 36% tanah untuk Gaza. 2 juta orang hidup dalam 36% tanah di Gaza. Ini bukan gencatan senjata, ini adalah genosida, dan kita harus tahu dan kita harus terus berjuang. Mengapa? Indonesia punya hutang budi. Pada saat Indonesia belum merdeka, Mufti Palestina Syekh Amin Al-Husaini berbicara di radio Jerman, mengatakan Indonesia merdeka. Semacam harapan, semacam bantuan untuk membangun supaya Indonesia benar-benar masuk dalam narasi internasional. Pada 1948, orang kaya pemilik media di Palestina, namanya Ali Taher, memberikan seluruh uangnya yang ada di dalam bank kepada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai bangsa berutang budi kepada bangsa Palestina, dan utang budi itu juga yang diingat oleh Presiden Soekarno, dan beliau mengatakan PR dari Konferensi Asia Afrika adalah kemerdekaan bangsa Palestina. Allahu Akbar. Free Palestine. Oke. Bapak Ibu, selamat datang di Indonesia. Saya Michael Sibogipi. Mungkin tadi Pak Menteri bilang Turki dan Jordan banyak membantu untuk kepulangan WNI ini. Mungkin boleh dielaborasi terkait dengan dari Asdod, kemudian dari Turki, dan akhirnya tiba di Indonesia. Boleh nggak secara detail? Oke. Hah? Mengulangi pesan dia dulu. Oh, oke. Oke, detail kepulangan adalah menerima teman-teman kami di Asdod 428, lalu proses registrasi, proses pendampingan hukum, dibawa ke penjara Ketziot. Dari penjara Ketziot proses terus dilakukan oleh tim adalah kemudian dibawa menggunakan bus ke Pelabuhan Ramon di Eliat. Dari Pelabuhan Ramon sudah menunggu 3 pesawat Turkiye. Lain daripada itu, pada saat kami sudah tahu teman-teman sudah didampingi oleh pengacara hukum adalah, maka kami berkomunikasi, kami adalah GSF Global, saya salah satunya, berkomunikasi dengan pemerintah Turki, bisa tidak seluruh teman-teman dibawa ke Istanbul supaya memudahkan proses visum, proses membangun kasus dan seterusnya. Maka dari 1 pesawat, Turki mengirimkan 3 pesawat. Betul bahwasanya saya secara pribadi berkomunikasi dengan staf di Mesir dan di Jordan, karena saya mempersiapkan jika teman-teman saya dan juga di Siprus ada komunikasi jika mereka kemudian dibawanya adalah ke Jordan atau ke Mesir atau ke Siprus, yang saya tidak ada. Akan tetapi ada tim Global Smooth Flotilla di sana. But just in case, seperti itu. Ketika proses kepulangan ini, apakah mendapatkan juga intervensi dari otoritas Israel begitu, dari Asdod ke pelabuhan udara Ramon tetap disiksa? Ada intervensi berarti? Intervensi apa maksudnya? Ada gangguan dari otoritas Israel begitu untuk proses kepulangan ini? Untuk apa yang mereka alami dalam perjalanan, disiksa seperti apa? Karena kata teman-teman di depan kamera mereka so sweet, di belakang kamera ditendangin. So nanti teman-teman yang akan menceritakan seperti apa prosesnya. Tapi saya berterima kasih kepada Kemenlu yang sudah memberikan tiket pulang. Alhamdulillah, makasih Kemenlu, hatur nuhun. Dan juga kemudian membantu proses di bandara. Ada lagi? Tadi kan
Nah itu harus tanya Pak Sugiono. Iya. Belum tahu berarti dari Belum tahu. Oke. mungkin salah satu relawan. Thank you. Boleh komen? Boleh. Oh, thank you. Thank you. Pasal naik relawan. Herman sudah nyasain proses kepulangan sebelumnya. Boleh dijelaskan namanya siapa dan mungkin Pak. Selamat datang di Indonesia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Budianto, mewakili teman-teman semuanya yang sudah berangkat kemarin dan pulang. Kami pertama mengucapkan Alhamdulillah atas puji Allah kita diberikan keselamatan sampai dengan sekarang ini, sampai ke Indonesia ini. Yang kedua, kami menyampaikan bahwa memang penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh IOF itu nyata, sangat keji, sangat brutal, dari mulai proses penculikan sampai dengan proses yang panjang sekitar 4 hari melakukan penyiksaan-penyiksaan tadi. Banyak sekali yang mengalami cedera-cedera berat, rusuk patah ada sekitar 40 orang, patah tangan, patah kaki, ya, patah hidung, ada yang ditembak, dan seterusnya. Bahkan banyak juga kasus-kasus pelecehan seksual yang diterima oleh baik laki-laki maupun perempuan ketika proses yang panjang tersebut. Belum lagi hal-hal yang lain terkait dengan kondisi ketika kita ada di penjara dan seterusnya diperlakukan seperti hewan, ya, yang kami harus berjalan dengan merangkak dengan lutut kami harus berjalan dengan selalu menunduk, tidak boleh menatap mereka. Kami pun tidur di lantai yang tidak ada selimut, tidak ada dalam kondisi basah dan baju basah, ya. Tapi semuanya ini insya Allah tidak menjadikan kami menjadi orang yang merasa paling berjasa. Hanya yang sangat kecil sekali yang kami lakukan untuk Palestina. Karena saudara kita yang di Palestina jauh lebih menderita dibandingkan dengan kami. Kami ini hanya debu-debu yang berterbaran, yang tentu tidak patut untuk berbangga, tidak patut untuk menjadi orang yang merasa penting. Tapi mudah-mudahan ini bisa menggelorakan semangat membebaskan Palestina di seluruh dunia. Karena teman-teman kami semuanya berasal dari berbagai macam negara. Ada sebanyak 52 negara yang bergabung di situ, yang semuanya bergerak bukan karena agama, tapi karena rasa kemanusiaan. Ada dari Amerika, Perancis, dan semuanya disiksa dengan kondisi yang sama. Tidak ada pengecualian sedikit pun dari negara-negara manapun. Tapi kami semua mudah-mudahan berdoa ini menjadi sedikit amal soleh yang bisa menggugurkan dosa-dosa kami dan menjadikan kemaslahatan untuk Palestina menjadi Palestina yang merdeka. Demikian mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Boleh sedikit dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. I am Abdel Fattah Ahmed Al-Satari, the ambassador of the state of Palestine. I am very happy to be here with my brothers and sisters here. And I like to say to all of them, you are hero. You back to your country. You back safely. I know the Israelis very well because I am from Gaza. And I spent all my life in Gaza. So don't worry about what's happening with all of you. I know you are suffering too much. I know Ashdod. I know all our cities inside Israel. But we believe that my country will be free one day. I like to thank all of you about the big support to my people in Gaza and in Palestine. I like to thank the President of the Republic of Indonesia and the government and the people of Indonesia. And I am appreciated to thank all of you about your suffering since 3 or 4 days. Here we are praying to all of you all the time. And you're watching in the news how much you are suffering. But as I said, we believe that one day, inshallah, Palestine will be free and all the Palestinian people will back to their lands. And all of you will visit the Al-Aqsa Mosque and pray in the Al-Aqsa Mosque, inshallah, soon. Bidnillah Azza wa Jal. Because Palestine, we believe that it will be free. My brothers and sisters, I know some of you was journalists. I like to thank them too much. And I like to thank Maimun, of course, the coordinator of the delegation, because you are working hard and you are suffering too much. But now, let's say you are in Indonesia. Maybe you cannot arrive to the beach of Gaza. But I think you smell the air of Gaza, and it's enough for all of you. My brothers and sisters,
Thank you so much from my people. I like to thank Indonesia about this big support to my people. I am happy to be here with the families of Indonesia, and I am not feeling that I am foreign person here. Indonesia, my second country. I am living with my people, with my big family here in Indonesia. Thank you so much for the big support to my people, and inshallah Palestine will be free and Gaza will be free bi'idhnillah azza wa jal. Thank you. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh, tapi sebelumnya saya sampaikan 284 wartawan sudah di Gaza. Karena mereka ingin membungkam Gaza. Teman-teman semua adalah wartawan. Yang nggak masuk ya di lidah kita, dan terpaksa aja paling kita makan cuman seperempat dalam satu hari itu selama di tahanan. Emang teman-teman juga di situ sepakat, udah jangan ada yang makan, kita mogok makan di sini. Tapi yang kayak saya yang ada sakit, ya udah kita paksa untuk daya tahan tubuh aja sih semua selama di tahanan itu. Terpaksa aja berarti. Iya terpaksa aja, iya. Minum pun juga terbatas, bahkan sama sama teman-teman di tahanan kita saling bagi Ya, Mas Heru ngomong. Ya, Alka saat ini saya sudah bersama dengan Ayo. Tunggu aja. Ada perwakilan jurnalis. Wartawan pengen ada perwakilan jurnalis. Bentar aja. Sampaikan aja pemeriksaan terjadi dan mengapa. Iya, jadi selama teman-teman makasih sebelumnya. Jadi selama kita dibawa ke dalam tahanan kapal ya selama 3 hari, saya 2 hari 3 malam itu kita mengalami beberapa penyiksaan. Kalau saya bilang sih ada physical treatment juga, kita mengalami tekanan ya di situ, di mana setiap mereka mau melakukan sesuatu mereka melempari kita granat kejut yang cukup keras juga. Dan terutama pada saat kita pemindahan dari satu tempat ke tempat lain itu benar-benar luar biasa. Kita harus nunduk dan kita nggak boleh angkat kepala sedikit pun. Kita ngangkat kepala sedikit itu ditendang, pukul, ya seperti itu. Dan yang paling jadi mereka tuh kayak menyiapkan bilik khusus. Jadi ada bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang. Bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Begitu sih kurang lebih. Iya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, dan punggung saya. Seperti itu kurang lebih. Ya. Terima kasih kepada Ciki Fauzi yang menemani saya dari Barcelona sampai ke Turki. Tanpa Ciki Fauzi, narasi media tidak akan bisa sebergaung ini, dan di sini pentingnya influencer terlibat dalam pembebasan Palestina. Makasih Kak Ciki. Dan pemirsa, berikut daftar 9 warga negara Indonesia yang dipulangkan ke Indonesia setelah sebelumnya diculik tentara Israel berdasarkan laporan GPCI. Yang pertama ada Herman Budianto Sudarsono, perwakilan dari GPCI Dompet Duafa yang menumpang di kapal Zapiro. Lalu ada Ronggo Wirasanu, perwakilan GPCI Dompet Duafa sama di kapal Zapiro. Lalu ada Andi Aga Prasadewa di perwakilan dari GPCI Rumah Zakat yang menumpangi kapal Joseph. Lalu ada Asad Aras Muhammad, perwakilan GPCI Spirit of Aqsa yang menumpang di kapal Kasser 1. Hendro Prasetyo selanjutnya, perwakilan dari GPCI Smart 171 yang menumpang di kapal Kasser 1 juga. Lalu Bambang Nuroyono dari Republika yang menumpang di kapal Borolais. Selanjutnya ada Todi Badai Rifan Bila dari Republika yang menumpang di kapal Osgurluk. Dan Andre Prastyo Nugroho, perwakilan dari Tempo yang menumpang di kapal Osgurluk. Dan terakhir ada Rahendro Herubowo, tim media GPCI dan Ayus yang menumpang di kapal Osgurluk.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, ribuan bobotoh padati Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat untuk menggelar pesta juara Persib. Ribuan bobotoh terus memadati Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat sejak Minggu pagi. Pawai juara Persib dimulai di Gedung Sate dan melintasi beberapa ruas jalan seperti Jalan Banda, Merdeka, Perintis Kemerdekaan hingga berakhir di Gedung Merdeka. Persib menjadi juara Super League Indonesia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Gelar hat-trick juara Persib merupakan yang pertama kali terjadi di Liga Indonesia. Ribuan bobotoh dan warga Kota Bandung memenuhi ruas jalan rute pawai kemenangan Persib Bandung. Salah satu titik rute yang dilewati yaitu Jalan Merdeka. Tak hanya dari Kota Bandung, bobotoh juga berasal dari berbagai wilayah di Jawa Barat. Sementara itu, ribuan bobotoh juga memadati Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat. Bobotoh merayakan gelar juara Persib dengan mengenakan berbagai atribut, mulai dari jersey, bendera, dan syal. Nyanyian yel-yel juga terus berkumandang dari para bobotoh. Gedung Merdeka menjadi titik akhir konvoi juara Persib yang dimulai dari Gedung Sate dengan rute sepanjang 5 km. Para pemain Persib Bandung melakukan konvoi di Gedung Sate Kota Bandung pada Minggu pagi. Dengan membawa piala, para pemain akan mengelilingi Kota Bandung. Ya pemirsa, inilah suasana di mana saat para pemain Persib start konvoi di Gedung Sate Kota Bandung menggunakan mobil Unimog. Para pemain Persib Bandung konvoi disambut oleh ribuan bobotoh di sekitar area Gedung Sate, menempuh rute Jalan Banda, lalu RE Marta Dinata, Merdeka, Perintis Kemerdekaan, Lembong, Veteran, Simpang 5, Asia Afrika, dan berakhir di Gedung Merdeka. Diperkirakan kemeriahan konvoi akan terus berlangsung hingga sore hari. Menurut Gubernur Jawa Barat, seluruh pemain Persib Bandung akan mendapatkan bonus dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 1 miliar rupiah. Saya tegaskan sekali lagi, Persib merupakan klub profesional tanpa campur tangan dari pemerintah. Tanpa campur tangan dari pemerintah menjadi juara itu namanya profesional sejati. Ya. Ada bonus Pak buat pemain? Lihat aja nanti. Ya. Berapa Pak nominalnya Pak? Pak nominalnya berapa Pak? Ya nanti lihat. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, meski rupiah sedang melemah dan situasi ekonomi melambatkan lajunya, namun jalan-jalan akhir pekan jangan sampai ketinggalan. Salah satu destinasi yang asyik untuk menghabiskan akhir pekan adalah di Aviary Park di Bintaro, Tangerang Selatan. Di tempat wisata Aviary Park, para pengunjung terutama keluarga bisa menikmati wisata satwa dan ekologi. Berbagai satwa yang tidak biasa kita temui sehari-hari dapat kita jumpai di sini, seperti burung pelikan hingga keledai. Selain satwa, pengunjung juga dapat menaiki perahu mengelilingi telaga dan adventure kecil-kecilan dengan kendaraan ATV. Di sini juga tempatnya asri, bisa membuat para pengunjung betah menikmati suasana. Ini namanya cinta, dia betina. Dan pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat suasana libur akhir pekan di salah satu destinasi wisata favorit di Jakarta. Kita sudah terhubung dengan rekan Selena Yahya di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Selamat sore Selena, bagaimana situasi terkini dan antusiasme pengunjung di TMI saat ini? Ya, Raisa dan juga pemirsa, saat ini saya dapat menyampaikan
kepada Raisa dan juga pemirsa kalau di Taman Mini Indonesia Indah sedang berlangsung 6 tarian dari sanggar atau komunitas tari yang bernama Ayu Bulan. Yang dimana memang hari ini mempersembahkan 6 tarian dari Bali, yang dimana ini memang dari berbagai tarian, dari mulai tari legong pelayon, kemudian ada tari legong kupu tarum, dan juga ada yang sedang berlangsung yaitu palegongan Abimanyu Gugur. Dan saat ini saya akan berbincang dengan salah satu ketua dari komunitas tari yang sedang berlangsung ini. Ya, halo Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Oh, Nyoman Trianawati. Ibu, kalau boleh tahu ini komunitas tarinya ini mengirim berapa orang untuk kegiatan hari ini? Hari ini mengirim sekitar 40 orang. Untuk tariannya ini ada tari apa aja nih Bu? Tari Gabor Pelihatan, lalu tari Puspa Mekar, lalu tari legong kupu tarum, lalu legong pelayon, legong Abimanyu Gugur, dan joget bumbung. Berarti ini yang sedang berlangsung adalah tarian apa Bu? Palegongan Abimanyu Gugur. Harapannya ini apa Bu untuk mungkin masyarakat Indonesia atau generasi muda? Ya, terutama karena visi misi kita di komunitas tari Ayu Bulan itu memperkenalkan dan menyebarluaskan tari tradisi terutama legong klasik Bali. Karena kita spesialisasinya di legong, yaitu tari klasik yang berusia ratusan tahun. Mungkin pemirsa mau tahu nih Bu, nama komunitasnya ini apa? Nama komunitas kami Komunitas Tari Ayu Bulan, ada Bengkel Tari Ayu Bulan dan Lestari Ayu Bulan. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Ya, begitu tadi perbincangan saya dengan salah satu ketua dari komunitas tari yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Dan tentunya memang mempunyai banyak cabang yang tadi juga ada katanya dari BSD. Begitu pemirsa. Raisa dan juga pemirsa begitu. Wah, seru sekali ya melihat keindahan seni tari, khususnya seni tari dari Bali. Terima kasih Selena melaporkan langsung dari TMI Jakarta. Selamat menikmati libur akhir pekan Anda, sehat selalu. Jalan-jalan tanpa harus merogoh kantong yang dalam bisa dilakukan di dalam kota. Di Jakarta, salah satu tempat menghabiskan waktu liburan adalah Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta. Taman Bendera Pusaka di Jakarta ini baru saja diresmikan beberapa waktu lalu oleh Gubernur Jakarta. Berdiri di atas lahan seluas 5,6 hektar. Taman ini merupakan penggabungan 3 taman yang sudah ada sebelumnya, yaitu Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leuser. Kawasan Taman Bendera Pusaka beroperasi 24 jam dan menyediakan sejumlah fasilitas seperti untuk olahraga dan juga kolam. Terima kasih, masih di Sindu Sore. Pemirsa, rentetan tembakan terdengar di dekat Gedung Putih Amerika Serikat. Insiden ini memaksa petugas Secret Service menghentikan kegiatan atau lockdown di kantor Presiden Amerika Serikat tersebut. Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. Ya, rentetan tembakan terdengar saat sejumlah awak media tengah melaksanakan laporan. Belum diketahui asal dari tembakan ini, namun terdengar sangat jelas sehingga mereka panik dan tiarap untuk menyelamatkan diri. Sementara itu di luar Gedung Putih, pihak keamanan melaksanakan sterilisasi di sekitar Gedung Putih. 1 orang yang merupakan pelaku penembakan tewas dalam insiden ini. Sementara pihak Secret Service dan keamanan setempat masih menyelidiki pelaku serta motif yang terjadi di kantor Presiden Amerika Serikat ini. Informasi selanjutnya, pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei menolak
uranium Iran yang telah diperkaya dikirim ke luar negeri. Khamenei yakin bahwa penyerahan uranium akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan Amerika Serikat Israel di masa depan. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut lantaran kedua belah pihak belum kunjung menyetujui proposal damai berisi syarat-syarat untuk menghentikan perang. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei dilaporkan telah menginstruksikan agar uranium Iran yang telah diperkaya tak boleh dikirim ke luar negeri. Khamenei dan para pemimpin Iran yakin bahwa pengiriman uranium ke luar negeri hanya akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan AS dan Israel di masa depan. Hal tersebut dikatakan saat negosiasi antara AS dan Iran tengah diperjuangkan para mediator. Sedangkan salah satu syarat utama damai dari Amerika Serikat menuntut agar seluruh stok uranium Iran diserahkan atau dipindahkan ke luar wilayah negara tersebut. Dengan adanya pertentangan terkait syarat utama dari kedua belah pihak, apakah penghentian konflik di Timur Tengah semakin sulit tercapai? Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqi, menyatakan bahwa Teheran berada dalam tahap akhir persiapan nota kesepahaman yang menetapkan posisinya untuk proses perdamaian dengan Amerika Serikat. Baqi mencatat bahwa perundingan sedang berlangsung dengan Pakistan bertindak sebagai mediator resmi dengan bantuan pihak-pihak regional termasuk Qatar. ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهم نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه، ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم. Informasi berikutnya, militer Israel kembali menggempur wilayah Gaza bagian tengah usai memerintahkan evakuasi di sejumlah blok permukiman warga. Serangan terbaru menghantam kamp pengungsi Al-Bureij dan Nuseirat. Dua kamp pengungsian di Gaza menjadi sasaran serangan udara Israel tak lama setelah Israel memerintahkan evakuasi di sejumlah blok permukiman warga. Di kamp pengungsi Al-Bureij, sebuah rumah dibombardir tak lama setelah warga dievakuasi dari area tersebut. Rekaman menunjukkan sebuah ledakan hebat yang diikuti oleh kobaran api terjadi. Serangan tersebut menyebabkan bangunan hancur dan puing-puing berserakan di kawasan permukiman yang sebelumnya sudah mengalami kerusakan berat akibat serangan berulang. Serangan serupa juga terjadi di kamp pengungsi Al-Nuseirat. Militer Israel sebelumnya memberikan peringatan evakuasi sebelum menggempur sebuah rumah di kawasan itu. Ledakan tersebut turut merusak bangunan lain di sekitar lokasi serangan. Situasi kemanusiaan di Palestina kini semakin memprihatinkan. Israel terus melancarkan serangan besar-besaran ke sejumlah wilayah, baik di Gaza maupun tepi barat. Pasca serangan besar Israel melalui udara ke kota Gaza, Palestina, pemukiman warga hancur. Dampak serangan Israel ini membuat sejumlah gedung-gedung di Gaza, Palestina porak-poranda. Terlihat sejumlah warga mengevakuasi barang-barang yang masih tersisa atas serangan udara Israel. Sampai saat ini belum ada informasi terkait dengan korban akibat serangan Israel ini.
Aksi keji militer Israel berlanjut di Lebanon. 6 orang termasuk 2 paramedis dibunuh Israel saat sedang menangani korban serangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, al-is'af. Serangan udara Israel di Deir Kanun En-Nahar, Lebanon menewaskan 6 orang. 2 korban merupakan para medis yang sedang mengevakuasi korban luka. Momen mengerikan terjadi saat petugas medis memeriksa korban serangan pertama sebelum tiba-tiba ledakan kedua menghantam lokasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, al-is'af. Dalam rekaman terdengar teriakan histeris warga yang menyebut petugas ambulans terbakar hidup-hidup akibat serangan tersebut. Para medis tersebut sedang menjalankan misi penyelamatan ketika serangan kedua terjadi. Dua serangan udara Israel yang menghujam rumah sakit di Lebanon Selatan melukai 9 orang. Petugas kesehatan meninjau kerusakan di rumah sakit pemerintah Tebnin di distrik Bin Jbeil, Lebanon Selatan. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan di dalam gedung 3 lantai, diantaranya ruang gawat darurat, kamar pasien, unit kemoterapi, perawatan intensif, MRI, ruang operasi, perawatan umum, ruang tunggu, dan area akomodasi staf. Selain itu, atap rumah sakit juga rusak, termasuk panel surya yang memasok listrik. Kementerian Kesehatan Masyarakat Lebanon mengutuk keras serangan ini yang melukai 9 orang, termasuk 7 anggota staf rumah sakit, 5 diantaranya perempuan. Selain itu, pemirsa, tim medis Lebanon melakukan evakuasi dramatis terhadap warga yang masih bertahan di Lebanon Selatan pasca serangan udara Israel. Terlihat sejumlah tim medis mengevakuasi warga untuk keluar dari zona merah. Pasukan Zionis Israel menyerbu sebuah pesta pernikahan di wilayah tepi barat. Tentara Israel juga menangkap sang mempelai pria di tengah berlangsungnya perayaan. Insiden ini terjadi saat pesta pernikahan tengah berlangsung dan dihadiri oleh puluhan tamu. Sejumlah tentara terlihat mengamankan area sebelum membawa mempelai pria keluar dari lokasi resepsi. Dalam rekaman tersebut, pengantin pria nampak digiring dengan mata tertutup dan dikawal ketat oleh tentara bersenjata. Militer Israel menangkap 2 anak laki-laki di wilayah Palestina. Penahanan tersebut terjadi dalam operasi penggerebekan di desa Al-Mugair di timur laut Ramallah. Rekaman video menunjukkan sejumlah militer Israel bersenjata menahan 2 orang anak. Kedua anak tersebut terlihat berlutut dengan tangan di belakang kepala. Hingga kini belum ada keterangan resmi terkait identitas anak maupun alasan penahanan. Pemirsa, momen haru datang dari Gaza, Palestina saat seorang anak mengucapkan salam perpisahan untuk terakhir kalinya kepada ayahnya yang tewas akibat serangan Israel. Dalam video yang beredar di media sosial, seorang anak laki-laki terlihat menangis sambil memeluk jasad sang ayah.
Ia juga terdengar mengucapkan bahwa ia sangat mencintai ayahnya. Jasad korban serangan terlihat terbaring di jalan dikelilingi oleh warga Gaza. Hingga kini belum diketahui terkait identitas korban maupun anak tersebut. Kembali di Sindo Sore, pemirsa 9 warga negara Indonesia relawan Global Subud Flotilla yang sempat ditangkap tentara Zionis Israel tiba di Indonesia pada sore ini. Beginilah suasana saat ke-9 WNI korban penangkapan Israel tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya, ke-9 WNI diterbangkan dari Istanbul pada Sabtu malam. Para WNI tersebut sempat ditangkap Israel saat menjalankan misi kemanusiaan. Setelah dibebaskan, para WNI menjalani tes kesehatan dan dimintai keterangan di Turki. Dan berikut daftar 9 WNI yang diculik tentara Israel berdasarkan laporan GPCI. Perjalanan 9 relawan Indonesia menuju ke Gaza berakhir penuh trauma. Setelah ditahan militer Israel, para relawan mengaku mengalami kekerasan fisik hingga tekanan mental. Suasana haru mewarnai kedatangan 9 relawan saat tiba di Istanbul, Turki. Mereka sebelumnya berada di kapal Global Subud Flotilla, misi kemanusiaan internasional yang mencoba membawa bantuan ke Gaza. Namun di tengah perjalanan, kapal dicegat militer Israel. Para relawan kemudian ditahan dan menjadi pemeriksaan ketat. Salah seorang relawan Indonesia mengaku mengalami sesak nafas akibat dipukul di bagian dada. Sementara relawan lain mengaku mendapat tekanan mental selama proses penahanan berlangsung. Ya alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi habis ambil darah terus kita mau konsultasi soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan di pundak sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek dan terakhir disetrum. Ya Allah serius? Iya sampai disetrum? Iya karena setrum. Lo juga kena setrum? Setrum di sini. Karena ke bagian terakhir kepala kita itu tuh harus kayak gini nih. Iya. Ya, udah nggak kuat. Udah. Jangan aneh-aneh dulu, Andre. Udah nggak kuat. Jadi sekarang nih saya kalau batuk sakit sini ketarik, kalau angkat tangan tuh ketarik. Mudah-mudahan sih nggak apa-apa ya. Kita periksa di sini. Kalau nanti di sini sekiranya harus ada pemeriksaan lanjutan ya kita di Rumah Sakit Indonesia lah. Siap. Harus semangat pejuang. Lagi. Masya Allah. Meski pulang dengan selamat, pengalaman para relawan ini meninggalkan luka mendalam. Mereka berharap apa yang dialami bisa membuka mata dunia tentang kondisi kemanusiaan yang tengah terjadi di Palestina. Selain aktivis dari Indonesia, sejumlah relawan Global Subud Flotilla asal Prancis yang sempat ditangkap Zionis Israel juga dipulangkan ke negara asalnya. Tangis haru mewarnai penyambutan para aktivis Global Subud Flotilla yang tiba di Bandara Charles de Gaulle, Paris, Jumat waktu setempat. Mereka merupakan sebagian dari ratusan relawan GSF yang dipulangkan usai diculik oleh Zionis Israel. Awal pekan lalu, Zionis Israel mencegat 50 kapal yang ditumpangi aktivis GSF di perairan internasional dan menangkap sekitar 430 aktivis yang berasal dari 45 negara. Menurut keterangan salah satu aktivis asal Prancis, 37 aktivis mengalami luka patah tulang dan 16 lainnya mengalami pelecehan seksual.
Sejumlah relawan Global Sumut Flotilla yang tiba di Bandara Bilbao, Spanyol mendapatkan kekerasan oleh polisi yang berjaga. Inilah aksi kekerasan yang dilakukan oleh polisi di wilayah Bilbao, Spanyol. Peristiwa bermula saat aktivis hendak mendekati massa yang mendukung kemerdekaan Palestina. Tiba-tiba polisi Bilbao menghalau aktivis dan melakukan sejumlah aksi pemukulan terhadap para aktivis. Belum diketahui kondisi terkini para aktivis yang dianiaya polisi Bilbao. Bilbao sendiri merupakan daerah dengan otonomi khusus yang menjalin kerjasama keamanan dengan Zionis Israel. Aktivis kemanusiaan asal Brazil, Tiago Avila, menguak fakta keji adanya aksi pemerkosaan terhadap relawan Global Sumut Flotilla. There is no easy way to say it, what I have to say. People got raped in the Global Sumut Flotilla. These monster soldiers, they raped their participants. It was not one, not two, not three. It's many cases of sexual violence against our participants. In the prison boat, on the way to the port of Ashdod, where they got once again beaten up. Many people with broken ribs, many people with broken bones in the arms, the collarbone, the ribs. Warga di Yunani berunjuk rasa mengecam Israel terkait penahanan aktivis Global Sumut Flotilla. Mereka menuntut agar Israel bertanggung jawab dan disangsi atas tindakan tak manusiawi terhadap relawan. Warga di Athena, Yunani berunjuk rasa terkait penahanan aktivis Global Sumut Flotilla oleh Israel. Mereka menyuruhkan berbagai slogan mengecam tindakan kekerasan militer Israel dan mendukung rakyat Palestina. Η συμπεριφορά του Μπεν Γκβίρ ήταν απαράδεκτη και άθλια και την έχουμε καταδικάσει όλοι και όλες. Αλλά αυτό που θα ήθελα να τονίσω τώρα, σε λίγα δευτερόλεπτα, είναι ότι δεν είναι εξαίρεση αυτό το πράγμα. Δηλαδή αντιπροσωπεύει όλη την τακτική και την πολιτική πρακτική ενός απικιακού μορφώματος και ενός γενοκτονικού κράτους σαν το Ισραήλ, που θέλει να εξοντώσει ολοσχερός έναν ολόκληρο πληθυσμό, τους Παλαιστινίους και τις Παλαιστινίες. Para demonstran juga menuntut agar Israel bertanggung jawab dan dihukum atas tindakan tak manusiawi yang telah dilakukan terhadap para relawan pendukung Palestina. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pasca serangan yang dilakukan Ukraina terhadap tentara Rusia di Lugansk, sejumlah korban pun sudah mulai mendapat perawatan. Para korban sempat mendengar beberapa ledakan sebelum akhirnya kampus mereka luluh lantak. Bangunan kampus Starobilsk hancur lebur. Komite Investigasi Rusia menuduh militer Ukraina telah menembakkan beberapa drone ke gedung tersebut. Petugas pun menggunakan alat berat untuk menyisir puing-puing dan berusaha mengevakuasi korban yang masih tertimbun di dalam reruntuhan. Para korban yang selamat masih mendapatkan perawatan medis. Sebelum ledakan, korban mendengar suara drone. Началось это все с 10 вечера. Были прилеты по городу. Мы спустились на первый этаж, слышали взрывы, мы насчитали 8 взрывов. Мы с девочками сидели вместе, все в куче. Потом, спустя где-то час, нас отправили в общежитие. Мы сидели в общежитии в коридорах. Уже ничего не было слышно, мы сидели, понятное дело, на панике, но были все рядышком. Готовились к сну, кинули матрас в коридор. Нам из спеда прибежали 2 человек, Гиппократ, с посеченными ногами, раненые. Мы их перевязали, и еще в подвале в Астре принесли девочку, тоже у нее ноги были посечены, подругу ее завалила вроде, неизвестно, жива она или нет, и она в истерике была.
Data sementara, otoritas setempat mencatat 6 orang tewas. Rusia pun mengecam penyerangan ini. Starobilsk terletak sekitar 65 km dari garis depan di Ukraina Timur. Namun tahun 2022, pasukan Rusia telah merebut kota tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan Kementerian Pertahanan untuk mempersiapkan respon terkait serangan di kampus di wilayah Lugansk. Putin menggambarkan insiden tersebut sebagai serangan teroris. По докладам, я заслушал все это время доклады главы республики Пасечника Леонида Ивановича, министра обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ. На данный момент известно о том, что 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается. Безусловно, сделаем все, чтобы помочь пострадавшим, семьям погибших. Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здания под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения. А сейчас я просил бы... Pemirsa, roket SpaceX V3 meledak saat mendarat di Samudra Hindia. Bola api membumbung usai roket SpaceX Starship V3 terbalik dan terbakar. Pihak SpaceX tidak menduga munculnya ledakan ini. Sebelumnya, perusahaan milik Elon Musk, SpaceX, meluncurkan uji coba penerbangan ke-12 roket Starship V3 dari Texas, Amerika Serikat. Starship V3 dirancang untuk memfasilitasi peluncuran satelit Starlink dan misi NASA ke bulan. SpaceX telah menghabiskan dana lebih dari 15 miliar US dollar untuk mengembangkan Starship sebagai wahana antariksa. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, jelang fase puncak, Kementerian Haji dan Umroh terus mematangkan layanan kesehatan bagi jemaah. Berbagai fasilitas dan tenaga medis disiapkan guna memastikan kondisi jemaah tetap terjaga selama menjalani rangkaian ibadah di Armusna. Tim Amirul Haji yang dipimpin Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf meninjau Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Mekah untuk memastikan kesiapan layanan kesehatan jelang puncak haji. Dalam kesempatan ini, Menhaj menjelaskan sekitar 1.200 tenaga kesehatan akan disiagakan selama fase puncak haji berlangsung. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesehatan jemaah tetap terjaga, khususnya bagi kelompok lanjut usia dan jemaah dengan resiko kesehatan tinggi selama pelaksanaan ibadah di Armusna. Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga menyiapkan klinik kesehatan haji yang akan beroperasi di kawasan Arafah dan Mina. Hari ini kita dari tim Amirul Haji memang sengaja datang ke KKHI, Klinik Kesehatan Haji Indonesia, untuk memastikan kesiapan teman-teman dari KKHI. Bagaimana pelayanannya selama musim haji yang sudah berlangsung 1 bulan ini, dan terutama persiapan untuk Arafah nanti. Memang banyak beberapa kendala-kendala terkait dengan
regulasi yang berlaku di sini, tapi teman-teman di sini berusaha menyesuaikan diri bagaimana tetap mematuhi regulasi tapi tetap bisa memberikan pelayanan kepada jamaah kita. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih baiknya. Untuk pelayanan kesehatan selama di Arusna gimana Pak nantinya? Kita ada klinik-klinik di sana untuk pelayanan-pelayanan darurat, tapi tetap kerjasama dengan rumah sakit pemerintah di sini atau rumah sakit yang Saudi pada tahap tertentu harus segera dikirim ke rumah sakit yang ada di Saudi. Pemirsa, beragam jenis hewan kurban diperjualbelikan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Harganya pun beragam, mulai dari 2,8 juta rupiah untuk kambing dan 23 juta rupiah untuk sapi. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, lapak hewan kurban semakin menjamur di wilayah Jakarta. Salah satunya lapak hewan kurban di Pejaten Raya nomor 45 Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Hewan kambing dan sapi dengan berbagai jenis diperjualbelikan. Kisaran harga kambing mulai dari 2,8 juta rupiah dan sapi mulai dari 23 juta rupiah. Pedagang mengungkapkan dirinya rutin berjualan hewan kurban setiap tahun menjelang Idul Adha dan jam paling ramai yakni pada sore hingga malam hari. Namun pedagang turut mengeluhkan penurunan jumlah pembelian hewan kurban yang menurun pada 2 hingga 1 minggu menjelang Idul Adha. Untuk dari di segi jenis kambing kita ada di kambing Jawa Randu, untuk domba di domba Garut, sama untuk di kambingnya lagi yang untuk yang kelas jumbonya kita ada di PE Peranangan Etawa. Oke, kita untuk sapinya nih Bang. Untuk sapi kita ada di jenis PO Peranangan Ongol sama Pegon. Masih jenis-jenis sapi lokal juga sih. Kalau untuk harga kambing dan domba kita minimal harga dari 2,28. Untuk dari yang sapi dari 23.500 sampai 29 juta. Beda sama tahun-tahun kemarin sebelumnya. Biasanya kita 2 minggu aja udah masuk 70%. Ini agak delay baru masuk 40%-an. Kalau untuk kenaikan harga kita dari per kambing itu ada kenaikan dari 200 sampai 300 ribu per ekor. Mungkin dari karena ekonomi lagi balik ke warganya ya. Kita nggak tahu apa kondisinya lagi delay juga semuanya untuk ekonominya. Tapi emang pengaruh sih ke pedagang lain. Berbeda dengan tahun lalu di mana penjualan bisa mencapai 70% jelang Idul Adha, tahun ini penjualan hanya mencapai 40%. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Nadia, Dila Aulia, iNews melaporkan. Dampak konflik Timur Tengah yang membuat tingginya harga BBM non-subsidi juga berdampak pada pedagang hewan kurban yang ada di Berau, Kalimantan Timur, pemirsa. Akibat biaya distribusi naik, harga sapi melonjak lebih dari 20% dari biasanya, sehingga minat pembeli sapi kurban menurun. Sepekan menjelang Idul Adha, penjualan sapi kurban di Berau tergolong sepi daripada tahun sebelumnya. Seperti yang dialami pedagang sapi kurban di Kecamatan Tanjung Redep, Berau. Tingginya harga sapi kurban menjadi alasan minat umat muslim berkurban hewan sapi menurun. Pedagang sapi Asriansyah mengatakan kenaikan harga sapi kurban ini tak lepas dari meningkatnya biaya distribusi sapi dari Palu ke Berau yang menggunakan kapal laut. Rata-rata setiap jenis sapi mengalami kenaikan 20% atau sekitar 5 juta rupiah per sapi. Kalau harga waktu ngambil dari pengepul sana di Sulawesi juga naik sama ongkos. Naik nih kira-kira berapa persen Pak? Sekitar 20%. 20% naik ya? Biasanya jual berapa Pak biasanya sebelum naik? Biasanya kita sampai jual harga 15, 18 masih ada. Sekarang nggak bisa? Sekarang nggak bisa, 20 pun nggak bisa. Dari 50 ekor sapi yang dikirim dari Palu ke Berau hingga menjelang Lebaran ini baru terjual 19 ekor dan sisanya belum laku terjual. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Sudah siap berangkat ke Tanah Suci, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa justru harus menunda ibadah haji pada tahun ini. Menteri Purbaya memilih ikhlas dan menyebut mungkin haji tahun ini belum rezekinya.
Tahun ini menjadi tahun penuh keikhlasan bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya telah memastikan batal berangkat haji bersama keluarga. Padahal sebelumnya Purbaya sudah menyiapkan keberangkatan ke Tanah Suci yang dijadwalkan pada tanggal 21 Mei. Menteri Keuangan juga memastikan pembatalan keberangkatan haji kali ini bukan karena diminta Presiden atau terkait tugas negara. Sambil berkelakar, ia menjawab pertanyaan wartawan dan menyebut meski sedih, ia tetap ikhlas dengan segala yang terjadi. Denda berarti nggak jadi. Jadi haji maksudnya? Nggak jadi. Belum saatnya mungkin. Belum saatnya mungkin. Batal kenapa Pak? Nggak apa-apa. Nggak belum saatnya mungkin. Diminta Presiden atau? Nggak diminta Presiden. Belum saatnya mungkin, belum rezekinya. Si ekonomi sekarang gitu jadinya cancel. Tahun depan lah naik haji. Menteri Purbaya berharap bisa menunaikan ibadah haji pada tahun depan dan meminta agar diberi kelancaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Video striker tim nasional Prancis Karim Benzema saat tawaf di Ka'bah viral di media sosial. Dengan menggunakan pakaian ihram, Karim Benzema tampak khusyuk menjalani tawaf saat musim haji 1447 Hijriah. Karim Benzema mengucapkan syukur dengan menuliskan Alhamdulillah for everything atau puji syukur kepada Allah untuk segalanya. Di tengah gemerlap gedung pencakar langit dan modernisasi kota Jeddah, ada satu kawasan yang seolah menolak ditelan waktu bernama Al-Balad. Seperti apa Al-Balad? Berikut laporan reporter Eti Cuitasari akan mengajak Anda melihat kawasan tua yang menjadi saksi perjalanan haji pada masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa. Pemirsa, saat ini saya lagi ada di kawasan Al-Balad. Ini nih merupakan kawasan kota tua bersejarah di Jeddah, Arab Saudi yang didirikan pada abad ke-7 dan diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 2014. Lihat deh di sini bangunan-bangunannya. Wow. Sini nih bangunan-bangunan kuno ini berusia ratusan tahun dan yang unik dia itu masih tetap terjaga. Kira-kira usianya sekitar 150 tahunan loh pemirsa. Dan bangunan di Al-Balad ini ciri-cirinya memiliki 4 hingga 6 lantai dan memiliki banyak jendela yang disebut rosa. Nah, rosa ini dirancang khusus untuk menjaga sirkulasi udara di tengah cuaca panas gurun Arab. Dan Al-Balad ini menawarkan suasana kota pelabuhan kuno yang dulu menjadi gerbang utama jamaah haji dari Asia, Afrika, dan juga Timur Tengah. Nah, jamaah haji Indonesia dulu sebelum ada pesawat sekitar tahun sebelum 60-an, waktu itu mereka harus menempuh waktu 3 bulan untuk berhaji melalui jalur laut. Masya Allah sekali ya perjuangannya, dan keberadaan Al-Balad ini menjadi bukti bahwa di tengah pesatnya pembangunan modern di Arab Saudi tetap menjaga warisan sejarahnya agar terus hidup dan dikenang lintas generasi. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Cuitasari, MCH 2026 melaporkan. Pemerintah Arab Saudi telah meluncurkan operasi skala besar untuk melayani jemaah haji dan menjadikan ibadah haji tahun ini berjalan lancar. Sistem keamanan bukan hanya mencakup personil, namun juga penggunaan teknologi canggih dan sistem kecerdasan buatan. Sistem kecerdasan buatan antara lain digunakan untuk memantau arus kendaraan dan kepadatan jemaah secara real time di berbagai titik utama menuju kawasan suci seperti Mina, Arafah, Musdalifah, dan Masjidil Haram. Teknologi ini juga membantu petugas menganalisis pola pergerakan serta mempercepat pengambilan keputusan di lapangan. Terkait pelaksanaan haji tahun ini, pemerintah Arab Saudi telah mengungkap 7.733 pelanggar aturan residensi, ketenagakerjaan, dan keamanan perbatasan yang mencoba memasuki Mekah secara ilegal. Setiap orang yang tertangkap melakukan atau mencoba melakukan haji tanpa izin akan dikenakan denda hingga 100 juta rupiah.
Pemirsa, pengkaflingan tenda secara sepihak oleh kelompok tertentu menjadi ancaman serius bagi kenyamanan jemaah haji di Mina. Menyikapi hal tersebut, Wakil Menteri Haji dan Umroh melakukan inspeksi mendadak dan menemukan pelanggaran pemasangan spanduk oleh kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH. Bukan haknya tenda dia, kemudian kita paling misalnya di kuota UPG 29. 18. Admiral Harun. Kementerian Haji kembali menemukan praktik eksklusivitas yang berpotensi merugikan jemaah lain di Mina. Ditemukan sejumlah spanduk penanda maktub yang dipasang secara sepihak oleh pengurus KBIH. Kemenhaj sebelumnya telah menghitung secara presisi penempatan jemaah berdasarkan daya tampung maksimal masing-masing tenda. Tindakan tegas penertiban ini dilakukan semata-mata untuk menjamin hak yang sama bagi seluruh tamu Allah. Negara memastikan penyamarataan fasilitas saat mabit di Mina sehingga tidak ada jemaah mandiri yang terusir atau kekurangan ruang akibat pengkaflingan area oleh kelompok tertentu. Bukit itu punya Indonesia. Karena apa? Karena kita jamaah kita banyak di Arab. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait persiapan jelang puncak ibadah haji, kami telah terhubung dengan rekan jurnalis Indonews yang juga tim Media Center Haji Ike Kesuma yang kini berada di Mekah, Arab Saudi. Selamat sore waktu Jakarta, Ike. Apa saja poin penting yang disampaikan Menteri Haji dalam tinjauannya di KKHI Mekah? Ya, Reza dan pemirsa dapat diinformasikan dalam tinjauan Menteri Haji Muhammad Irfan Yusuf ke KKHI yang didampingi oleh Menko Pembangunan Manusia Muhaimin Iskandar, dapat ditemukan bahwa jumlah pasien yang berkat aturan istitoah yang sangat ketat, jumlah pasien yang dirawat dan wafat di Arab Saudi sudah semakin menurun pada periode yang sama dibandingkan pada tahun yang lalu. Hal ini membuktikan bahwa kesehatan jamaah haji Indonesia yang akan berangkat menunaikan ibadah haji itu benar-benar diseleksi dengan ketat. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga memberikan apresiasi terhadap pencapaian yang telah dilakukan ini. Dan untuk mengantisipasi kesehatan jamaah pada saat pelaksanaan puncak ibadah haji nanti, pada saat Arafah, Musdalifah, dan Mina, KKHI juga bersama Kementerian Haji akan menempatkan 1 orang dokter dan 1 perawat di dalam 1 kloter. Sehingga totalnya ada sekitar 1.200 tenaga kesehatan, dokter, dan perawat yang akan mendampingi masing-masing kloter jamaah. Sehingga jika ada jamaah yang merasa sakit atau kondisi kesehatan yang menurun, langsung dapat tertangani dengan cepat. Selain itu juga akan didirikan klinik kesehatan sebagai antisipasi pada saat jamaah akan melaksanakan ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan ini merupakan terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Haji dalam membuat kenyamanan jamaah agar dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Raisa. Ya, Ika, selain mematangkan layanan kesehatan bagi jemaah, apa saja persiapan lain yang dilakukan jelang fase puncak haji dan bagaimana ini kesiapan Armusna sejauh ini? Ya, untuk kesiapan di Armusna sendiri dari Kementerian Haji dan PPIH Arab Saudi bersama tim Media Center yang memantau tenda-tenda yang ada di Arafah, kemudian dan Mina, semua sudah siap dan akan menampung daya tampung jamaah di setiap tenda sesuai dengan kapasitas tendanya. Sehingga setiap ada dari KBIH atau kelompok ibadah yang memasang spanduk tertentu untuk kloter atau kelompok ibadah mereka, ini dihindari supaya jamaah haji yang mandiri dapat tidur di tempat di lokasi yang sama bersama jamaah yang lain. Jumlah ini sangat presisi yang telah disiapkan oleh Kementerian Haji, sehingga tidak ada lagi jamaah yang tidur atau beristirahat di luar tenda. Itu yang dilakukan. Dalam pengecekan di Mina kemarin, Kementerian Haji, Wakil Menteri Haji Daniel Anzar Simanjuntak juga menemukan adanya beberapa tenda yang telah dipasang spanduk atau tanda dari kelompok ibadah tertentu dan mencabutnya. Hal ini supaya adanya penyamarataan atau hak yang sama antar jamaah sehingga jamaah itu dapat beribadah secara khusyuk. Dan kami juga mengimbau kepada jamaah untuk menyiapkan kondisi yang prima.
Karena setelah pengecekan di Mina, kami mencoba berjalan kaki menuju ke kantor Dakar atau ke tempat nantinya jamaah yang akan sementara tinggal bagi jamaah yang di Safari Bukufeh. Itu jaraknya sekitar 8 kilo, sehingga kondisi fisik yang prima itu sangat dibutuhkan untuk jamaah agar dapat melaksanakan ibadah secara khusyuk. Reza. Ya baik, terima kasih Bung Ike melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas, semoga ibadahnya lancar, salam sehat selalu. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada sektor bisnis elektronik. Jika biasanya mal elektronik terbesar di Jakarta ini ramai didatangi pengunjung, kini kondisinya nampak sepi karena meroketnya harga elektronik. Sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan omset penjualan offline hingga 80%. Bahkan tak sedikit pedagang yang tak mampu bertahan hingga harus menutup toko. Terkait hal tersebut, para pelaku usaha berharap adanya upaya nyata dari pemerintah untuk bisa menstabilkan kondisi ekonomi agar tidak semakin menyengsarakan masyarakat. Dampaknya harga barang pada naik. Yang beli udah pada pasti turun lah ya, pasti itu. Karena harga setiap minggu bisa ada perubahan. Jadi yang beli juga bingung, yang jual juga bingung. Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa optimis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika akan menguat di Juni mendatang hingga menyentuh level Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Hal tersebut seiring dengan implementasi kebijakan baru devisa hasil ekspor sumber daya alam yang berlaku 1 Juni 2026. Nanti Juni akan ada supply dolar yang signifikan ke ekonomi kita. Jadi rupiah akan menguat. Kita akan dorong rupiah ke arah 15.000. Kalau rupiah masih ekonomi aman. Presiden Prabowo targetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2027 tumbuh di kisaran 5,8% hingga 6,5%. Terkait hal tersebut, Menkyu Purbaya percaya diri Indonesia bisa mencapai target. Prabowo Subianto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2027 ditargetkan tumbuh di kisaran 5,8% hingga 6,5%. Hal tersebut tercatat dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027 yang disampaikan di sidang paripurna DPR RI hari Rabu. Pertama, pendapatan negara dalam APBN 2027 kami targetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40% dari produk domestik bruto kita. Untuk mendukung berbagai program prioritas dan program-program vital kita, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80% dari PDB kita. Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40% PDB. Dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini. Suku bunga surat berharga negara SBN tenor 10 tahun kami jaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Strategi fiskal dan moneter